Baik, kita 6 ya, atau topik 6. Kali ini mata kuliah Internet of Things kita akan membahas software perangkat lunak ya, and service enable IoT system dan layanan yang disediakan oleh sistem Internet of Things ya. Ya, karena kuliah kita menggunakan material dari Cisco ya, jadi file materi ini yang linknya sudah saya pasang ya di learning ya. Silakan dipelajari. Kali ini pada pembelajaran kali ini kita akan mencoba menggunakan Miro Whiteboard ya. Linknya bisa kamu klik, kamu akses di e-learning ya. Linknya sudah ada di e-learning ya. Oke, ini ya. Ini adalah saya gagal merekam ya. Rekaman saya tidak berhasil saya buka ya. Jadi ini saya coba rekam ulang ya. Apa yang sudah kita Miro Whiteboard ini ya. Nah, ini baru pertama kali kita menggunakan media pembelajaran ini ya, untuk perkuliahan ya. Dan ada 3 tag yang saya ajukan di kuliah topik 6 ini. Pertama, tag ini saya ambil dari best practice yang ada di material ini ya, material Cisco Internet of Things ini ya. Nah, di sini ya. Nah, ini ya, saya ambil dari sini best practice chapter 5 ya. Nah, jelaskan bagaimana peralatan perangkat lunak dan layanan Cisco untuk mengaktifkan sistem Internet of Things ya. Sudah ada banyak sekali nih jawaban ya, bahwa diantaranya pada gambar ini ya, bahwa sistem Internet of Things ya, yang disediakan oleh Cisco ini bahkan meliputi sebuah teknologi jaringan yang disebut dengan convergence networks ya. Jadi jaringan campuran gitu ya, jaringan yang kompleks gitu ya. Kenapa disebut dengan convergent network? Karena di sini jaringannya bahkan bisa menghubungkan antar benda, ya. Bahkan benda dengan komputer juga bisa ya. Jadi ada video physical security, ya. Di dalamnya sudah ditanam sistem security, ya. High flex telepon power data network ya. Nah, apa itu convergent network? Nah, ini sudah hasil diskusinya sudah banyak muncul ya kamu ya. Convergence network adalah jaringan terpadu yang terdiri dari beberapa jaringan voice maupun video dalam satu network yang sama. Dalam arti sama rules, device, dan media. Oke, bagus-bagus kamu ya, diskusinya keren semua, saling merespon ya. Tadi ada sekitar 8 partisipan kalau nggak salah ya. Nah, harapannya sih saya minta nih sekelas ini aktif semua ya. Aktivitas kamu sangat tercatat ya, siapa yang aktif sama tidak ya. Kita gunakan aplikasi, bahkan media pembelajarannya juga ya. Nah, jawaban tepatnya ada di sini ya. Nah, ini ya, kamu bisa baca di slide nomor berapa nih? Slide nomor 18 ya, halaman 18 ya. Apa saja gitu ya, sistem IoT yang disediakan oleh Cisco ini, gitu ya. Tadi pertama Cisco menyediakan convergent network tadi ya. Jadi di dalam convergent networks ini hubungannya dengan connecting thing ya, jadi menghubungkan berbagai benda itu mencakup for thing to accessible ya. Jadi mencakup di dalamnya bagaimana mengakses sebuah benda ya, atau benda itu bisa diakses melalui internet ya, over the internet. That historically have not been ya, dalam sejarah itu dulu belum ada gitu ya. Nah, tidak ada dulu misalnya kamera di rumah itu bisa terhubung dengan HP kamu ya. Kamu bisa ngecek kondisi rumah itu dulu sangat sulit diimplementasikan ya. Sekarang bahkan teknologi tersedia di pasaran ya. Home appliance, car sensor, and more. Nanti yang terhubung bahkan termasuk di dalamnya perangkat-perangkat di rumah ya, perangkat rumah tangga ya, hingga mobil dan sensor-sensor ya. Industrial application require a higher degree of reliability. Nah, apalagi untuk terapan di atau aplikasi di dunia industri ya, yang sangat membutuhkan level teknologi yang higher gitu ya, yang reliable ya, yang handal ya. Nah, gitu ya. Disediakan oleh Cisco nih ya. Nah, kita memang kebetulan saya materialnya dapat dari Cisco nih ya. Nah, kalau kampus kita memang ada kerjasama dengan Cisco. Ini sebenarnya merek sih ya. Tapi tentu mata kuliah Internet of Things ini kamu harus terhubung juga dengan mata kuliah yang berhubungan lainnya ya. Contohnya di pemrograman platform khusus, kemudian di mata kuliah embedded microcontroller ya, yang di situ sebenarnya ya, kamu harusnya itu bisa membangun sistem Internet of Things sendiri gitu ya. Meskipun tidak dengan Cisco gitu ya. Nah, karena kalau Cisco itu kalau beli teknologinya ini ya tidak murah gitu ya. Oke, itu kemudian yang sudah kita diskusikan juga di Miro nih. Miro Whiteboard ya. Tag yang kedua nih saya tulis tesnya adalah jelaskan peralatan perangkat lunak dan
layanan Cisco yang memungkinkan sistem Internet of Things. Nah, jadi perangkat apa saja ya yang bisa terhubung di sistem internet, mencari contoh kasus ya. Contoh kasus sistem Internet of Things ya. Material Cisco tadi ini ada bahasanya ya. Ada contoh gambar ini. Nah, ini ya. Jadi berbagai bentuk koneksi antar benda ya. Itu ada berbagai ke mesin ya. Jadi itu juga disediakan oleh Cisco ya. Jadi kalau kita balik ke slide-nya ya. Connecting and digitizing industry, jadi M2M itu mesin to mesin itu enable communication between mesin. Jadi memungkinkan komunikasi terjadi ya antar mesin. Ya. Jadi kalau di rumah kamu tuh misalnya ada apa? Ada mesin cuci, kemudian ada kamera CCTV ya. Itu kalau semuanya terhubung ke komputer, ke jaringan ya, datanya tersimpan di server, maka kamu bisa mengembangkan aplikasi mobilenya ya, sehingga kamu bisa mengakses bagaimana status dari alat-alat tadi melalui HP ya, misalnya kalau kamu lagi keluar rumah, kamu bisa lihat, oh mesin cuci saya tadi masih nyala, apa sudah mati, dan selesai intinya, gitu kan. Atau kalau kamera CCTV, kamu bisa tahu di rumah ini aman nggak, gitu ya. Kalau ada orang yang mencoba mendekati rumah, ya, langsung ngasih notifikasi ke HP kamu, gitu ya. Oh ini ada orang mencoba mendekati, ini siapa nih orangnya, apa tetangga atau orang asing, nah gitu ya. Itu contoh koneksi dari mesin ke mesin, ya. Ya, juga antara ini ada kartu uang digital ya, kartu uang ya, bisa kartu ATM, bisa kartu yang berbasis RFID itu ya, kartu tol misalnya. Nah, ini pasti terhubung ke server, jadi bisa terhubung ke mesin ya, sehingga mesin bisa mengolah ya status dari kartu ini, misalnya berapa saldonya, masih bisa transaksi atau tidak, nah gitu ya. Oke, ini pertanyaan pertama, kedua di mirror whiteboard kita ya, sudah kita diskusikan. Contoh ada yang bilang mesin ATM, mesin akan terhubung ke host prosesor untuk diteruskan ke akun bank. Nah, ya jelas ya, jadi ATM ya, antar mesin ATM itu saling terhubung ya. Di Palembang dia ngambil ATM ke Jakarta sana udah masalah ya, di tempat lain gitu ya, karena antar mesin bank saling terhubung gitu ya. Boleh juga, boleh ya. Bagus. Ada juga tadi misalnya, ada nggak coba di bawahnya ya yang mencoba mendiskusikan hal lain. Coba ini jaringan terpadu ya. Oh, ini menerjemahkan convergent network dengan istilah jaringan terpadu, boleh, silakan. Ya. Oke. Oh, berhubungan dengan security. Oh, ini pertanyaan ketiga ya. Nah, ini sudah ada yang mencoba menjawab juga. Nah, bagus ini. Ini harapan saya kamu yang nggak ikut kuliah juga membuka nih aplikasi Miro nih ya. Ini hasil diskusi kita ini. Saya rekam juga lah ya. Kemudian apa tag yang ketiga ya? Oh ya, tag yang ketiga ini krusial di dalam pengembangan sistem Internet of Things adalah keamanan ya. Jelaskan bagaimana menyediakan keamanan jaringan dasar untuk sistem IoT ya. Nah, kalau kita melihatnya ini, silakan dibaca ya, di sini juga dijelaskan. Cisco tuh gini ya, ini hal yang penting juga kalau kamu tahu, mungkin di soal ujian nanti bisa saya ambil ini ya. Ada the six pillar of the Cisco IoT system ya. Ada 6 pilar ya pada sistem Internet of Things dari teknologi Cisco nih ya. Cisco itu nama perusahaan ya. Kita nyebut merek sebenarnya. Ya. Siapa tahu video kita ditonton oleh Cisco lalu di endorse kita ya. Nah, jadi 6 pilar tadi apa? Pertama network connectivity, keterhubungan jaringan ya, fog computing, komputasi awan, security, data analytic, management and automation, application enablement platform ya. Jadi platform untuk aplikasi, sehingga aplikasi Internet of Things tentunya ya, sehingga sistem Internet of Things itu bisa mudah kita kembangkan. Itu juga sudah disediakan oleh Cisco ya, softwarenya gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan 6 pilar dari IoT sistem dari Cisco ya. Cisco juga mendukung untuk IoT di dunia industri gitu ya. Kemudian kalau di industrial IoT device ya, peralatan IoT untuk industrial itu kalau Cisco ya kita tahu lah, kami belajar jaringan ini tahu ya. Cisco itu punya switch, industrial wireless, perangkat wireless, ADO ya, embedded network. Nah, ini ADO semuanya ya, alat-alat ini ya disediakan oleh Cisco. Oke, ini nah terus untuk apa tadi, keamanan ya, tadi kita membahas tentang keamanan. Ya benar bahwa isu yang sangat krusial di Internet of Things itu keamanan. Nah, yang seru tuh gini di Internet of Things ya. Node yang paling ujung dari Internet of Things itu kan microcontroller ya. Nah, sedangkan sistem keamanan yang paling up to date sekarang yang dengan teknologi enkripsi ya.
Yang jadi masalah gini, sebagian besar microcontroller yang ada di pasaran saat ini, apalagi Arduino tuh ya, dan sekeluarga Arduino tuh yang ada banyak tuh ya, itu rata-rata masih dikembangkan dengan teknologi 8 bit ya. Nah, bayangkan kamu harus mengembangkan aplikasi program enkripsi, algoritma enkripsi ya, dengan mesin yang 8 bit. Wah, sangat seru ya. Kalau kamu skripsi nanti kalau bisa berhasil, apakah untuk disertasi kamu jadi ini hebat ya. Nah, mungkin sangat berat ya, dengan 8 bit kamu harus mengenkrip bermega-mega bisa jadi ya, atau berkilo-kilobyte aja mungkin butuh infrastruktur yang besar ya. Itu tantangan yang seru di internet of things ya, untuk enkripsi ya. Nah, kalau di level di atas microcontroller seperti router ya kan, di microcontroller bisa dipasang modul WiFi sehingga microcontroller bisa terhubung dengan access point ya. Maka di access point ya harus diterapkan prosedur standar security ya. Kalau masang password ya, jangan passwordnya dibiarin admin ya. Username-nya admin, passwordnya admin. Nah, mudah dijebol orang ya. Harus kita kelola dengan baik ya, dengan optimal ya. Itu, nah, ini router sudah disediakan juga perangkatnya oleh Cisco kan. Jadi tinggal kita belajar bagaimana mengelola perangkat ini gitu ya. Itu tentu juga di router ini bisa diterapin apa? Nah, kalau di router paling mungkin kita terapkan enkripsinya ya. Jadi metode enkripsi kita mulai dari router ini paling mungkin ya, karena router ini bisa bentuknya komputer kan, kalau pakai mikrotik gitu ya. Nah, di situ boleh dienkrip bisa ya. Cuman masalahnya orang kan dulu ya data dari mikrokontroler disadap, baru nanti dia masuk router kan bisa ya. Nah, itu yang bahayanya. Jadi sebenarnya paling ideal itu keamanan itu mulai dari ujung mikrokontrolernya itu. Nanti yang jadi tantangannya hingga saat ini. Oke. Itu untuk diskusi tentang sistem keamanan yang berhubungan dengan sistem IoT. Diskusinya yang berhubungan keamanan juga seru ini Pak. Oke ya, Google Map itu kan datanya diperoleh dari mesin-mesin Android yang senantiasa bergerak ya. Pasti dia M2M ya. Nah, dari Android kamu itulah servernya Google itu dapat data ya. Ini Android ini bergerak dari mana ke mana ya. Karena semua orang yang pakai Android itu harus pakai kamu tuh secara diam-diam ya, nah itu selalu ngirim data ke servernya Google. Jadi otomatis kalau kamu pakai Android itu ya privasi kamu sudah diambil alih oleh Google dan kamu tidak keberatan ya secara sukarela apa boleh buat gitu ya. Padahal sebenarnya tapi Google memanfaatkannya untuk hal yang bermanfaat juga bagi kita ya. Misalnya kamu bisa jadi tahu ya, pengen melihat kondisi lalu lintas bisa mudah sekarang ya. Bahkan dengan mesin learning kamu itu jalan mana yang macet, jalan mana yang lancar itu kelihatan gitu ya. Wah, itu hebatnya di situ ya. Jadi Google Maps canggih loh ya, sudah ada mesin learning ya situ ya. Diterapin algoritma clustering untuk menentukan mana yang jalan macet sama tidak ya. Karena Google sudah punya data aktivitas dari bertahun-tahun yang lalu ya, sehingga dari data yang direkam selama bertahun-tahun itu tinggal dimasukin algoritma mesin learning maka bisa dipakai di mana. Oke, mungkin kuliah kita sampai di sini. Nah, mudah-mudahan Miro ini masih bermanfaat. Kalau kamu masih mengakses terus tetap gitu ya aktivitas kamu, aktivitas kita berdiskusi di aplikasi Miro Whiteboard. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.